Sekaranglah waktu yang tepat untuk melakukan upacara mengubah wujud. Lingkaran wujud ingkar karij, wujud majaji denetan ala, angin lawan kakek kate, kang aneng dalangnya, tan sulaya, saja diriku, saja diriku. Dengan perubahan wujudku, aku akan dengan mudah menuntaskan dendam Kesumat selama 35 tahun pada Kawiswara. Kau memanggil kami, Nini? Ya, aku memanggil kalian atas perintah Ki Buyut Tutul. Apa perintah Ki Buyut Tutul? Malam ini rencana dendam Kesumat Ki Buyut Tutul 35 tahun lalu akan segera dilakukan. Rencana 35 tahun lalu. Dendam Kesumat pada Kawiswara. Tidak salah. Menurut hitungan Ki Buyut Tutul, usia keturunannya hanya 7 malam lagi genap 35 tahun. Siapa nama keturunan Kawiswara? Sukmana. Bagaimana dengan Ki Lodaya dan Ki Samparan? Justru itu, untuk memancing kemunculan Kawiswara, Samparan, dan Lodaya, aku sudah susun rencana. Apa rencanamu itu, Nini? Kalian salah tangkap. Anakku bukan maling. Pergi kalian, atau kalian akan menghadapi cakar harimauku. Aku yakin ini, Ki Lodaya dan Ki Samparan pasti menyelamatkan nyawa anak dan cucunya itu, Nini. Syukur-syukur kedua makhluk itu muncul. Artinya, mereka harus siap-siap berhadapan dengan kita. Rencanaku semata-mata hanya mengingatkan Ki Lodaya dan Ki Samparan bahwa dendam lama akan segera kita mulai. Dan mereka harus mengakui bahwa dendam itu masih tetap kita simpan, terutama kepada Kawiswara. Aku tidak bisa membayangkan kalau peristiwa itu kembali terjadi. Dan perselisihan yang akan kita ciptakan itu harus kita menangkan. Dan mereka harus mengakui keberadaan kita. Itu yang kita sama-sama inginkan, Nini Lodra. Kalau begitu, sebelum ia menuju ke Jampang Kulon, kita harus mencegahnya. Sebelum ia menerima ilmu harimau dari Kawiswara itu. Itu tugas kalian. Bayangi kapan dan di mana setiap langkah Sukmana berpijak. Kami akan mengemban tugas itu, Nini. Kalian pecundang. Aku tidak menyangka Ki Buyut Tutul atau Kumbang
telah mempunyai rencana jahat untuk memusnahkan keturunan Eyang Kawiswara. Jangan coba-coba mengganggu keturunan Eyang Kawiswara. Ternyata Ki Samparan telah mengetahui rencana kita ini. Pancingku berhasil memunculkan Ki Samparan. Tinggal Ki Lodaya dan Kawiswara yang belum kudengar suaranya. Sukmana, inilah yang dinamakan hidup. Kematian akan selalu mengincar setiap orang. Kematian akan selalu membayangi siapa saja, termasuk kita manusia si keturunan harimau. Kurang ajar. Ternyata Ki Lodaya muncul menyelamatkan anaknya. Pasti Nini kecewa mendengar berita ini. Jebakan pada Sukmana keturunan manusia harimau Jampang Kulon dari tangan pengeroyok para penduduk itu selamat. Sial. Ini? Ki Buyut Macan Tutul. Iya. Kau gagal lagi, Nini. Si Sukmana anak Ki Lodaya, cucu dari Hyang Samparan terlepas dari jebakanmu. Dia selamat. Apakah Ki Lodaya muncul menyelamatkan anaknya? Iya. Karena dia terlalu sayang pada anaknya. Manusia harimau satu itu selalu saja membayangi kemana anaknya pergi. Tapi saya berhasil memunculkan Ki Lodaya, Ki. Iya. Dan juga si Samparan yang telah datang mengancammu dan mengancam Ki Sungsang bersama dua istrinya, Nini Lohita dan Nini Lodra. Ini Surah Ibu Yu Tutul, Nini, maafkan aku, Nik. Aku tidak bisa berbuat banyak untuk mencelakai Sukmana. Padahal jebakan itu hampir mengenai sasaran, Nik. Tapi sayang, Ki Lodaya kembali dan menyelamatkan anaknya, Sukmana. Aku sudah dengar berita kegagalan itu, Suro, dari Ki Buyut Tutul. Tapi tidak jadi masalah. 7 malam lagi, kita masih punya waktu untuk membinasakan keturunan Kawiswara itu. Ini, kalau kita mau berhasil menghancurkan keturunan manusia harimau itu, Ki Samparan, Ki Lodaya, dan si Sukmana, kita harus minta bantuan Ki Jatikem dan Nini Kariwa. Mari kita bangkitkan mereka dari lubang kuburnya. Juga perintahkan kepada Ki Sungsang dan dua istrinya, Nini Lohita dan Nini Lodra, untuk terus mengganggu perjalanan si Sukmana ke Jampang Kulo. Saya sudah perintahkan Ki Sungsang dan kedua istrinya, Nilohita dan Nilodra, Ki. Bagus. Kalau begitu, kutunggu kalian di puncak Gunung Gede pada acara pembangkitan dua saudara, Ki Jatikem dan Nini Kariwa. Baik, Ki. Siapa Eyang Jatikem dan Nikariwang? Para sahabat Ki Buyut Tutul. Mereka berdua terkubur di puncak Gunung Gede lantaran Eyang Kawiswara dan Eyang Samparan. Apa saja yang harus aku persiapkan untuk kebangkitan Ki Jatikem dan Nikariwang? Siapkan sesaji utama. Apa sesaji utama itu, Nik? Kepala kambing dan 2 ekor kelinci putih. ingat Sukmana,
Kau adalah orang yang sedang dicari oleh Nini Semper dan Ki Buyut Macan Tutul. Apa salah saya? Karena kita keturunan manusia harimau Jampang Kulon. Saya mengutuk keturunan harimau. Saya menolak keturunan harimau seperti Abah. Sukmana! 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 Kamu tidak bisa menolak takdir itu, anakku. Takdir itu tidak bisa kamu lawan. Saya akan melawan takdir itu. Kau tidak bisa menolak takdir, Tuju. Abah, Eyang Samparan. Semenjak aku hidup dan kini menjalani kehidupan di alam lain, akhirnya aku mengerti apa arti kehidupan. Jalanilah takdir dengan ikhlas, karena itu akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita dan juga manusia lain. Di samping itu, anakku, ketabahan itu harus selalu ada di dalam dirimu. Sekali lagi, terimalah takdir dengan lapang dada. Dulu aku sama seperti abahmu, menolak takdir sebagai keturunan manusia harimau. Apa yang harus saya perbuat, Eyang? Abah? Pergilah ke Jambang Kulon. Aku dan eyangmu akan menunggu di sana, di Jampang Kulon, tempat yang jauh dari noda kehidupan. Selama kau lahir, baru kuburan kami yang kamu ziarahi. Tapi kamu belum menziarahi kuburan Eyang Kariswara. Di Jampang Kulon itu, kalau kau ada jodoh, kau akan menemui Eyang Kawiswara. Di mana makam Eyang Kawiswara? Berjalanlah terus mengikuti langkah hati. Kelak kau akan menemuinya. Sekali lagi, jika kau mendatangi makam suci itu, kau akan menemui berbagai macam cobaan dan ujian hidup. Dan kau akan digoda oleh musuh-musuh kami. Aku akan hadapi rintangan itu. Seberat apapun rintangan hidup manusia harimau seperti aku, akan aku hadapi. Aku harus pergi meninggalkan Jampang Wetan. Entah kapan aku akan kembali. Bismillah. Jadah! Seharusnya dia mati malam tadi di tangan orang-orang kampung. Sukmana memang kelihatan sehat dan tidak cedera sedikit pun di tubuhnya. Dia benar-benar dilindungi oleh orang tuanya, Ki Lodaya. Sukmana? Kang Suro, Mau kemana kamu? saya mau ziarah, Kang. Ziarah kemana? Ke Jampang Kulon. Jampang Kulon.
Saya pergi dulu, Kang. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Pasti dia berjarah ke kuburan eyangnya. Aku harus kasih tahu ini Semper. Nini! Celaka nih. Celaka. Apa yang celaka? Aku ketemu Sukmana tadi. Sukmana? Ada apa dengan Sukmana? Dia meninggalkan Jampang Wetan. Meninggalkan Jampang Wetan. Mau kemana dia? Katanya dia mau jarah. Dia sudah tahu rencana kita. Pasti dia pergi ke Jampang Kulon di mana Kawiswara terkubur. Siapa Kawiswara itu nih? Musuh besar kami keturunan Macan Tutul. Lantas bagaimana kita harus membinasakan titisan manusia harimau itu nih? Sementara Sukmana jauh meninggalkan Jampang Wetan. Dia menyeberangi lautan sekalipun, kita tetap bisa membinasakannya. Dendam Ki Buyut Tutul, Eyang Jatikem, dan Nini Kariwang harus terlaksana, Suro. Mereka harus membayar mahal urusan ini. Pokoknya malam ini kita harus membangkitkan Eyang Jatikem dan Nini Kariwang. Itu pasti nih. Dimanapun Sukmana berada, kita harus berbuat untuk mencelakainya. Dengan keberadaan Sukmana yang selalu kita ganggu, maka tidak menutup kemungkinan Kawiswara akan muncul. Aneh. Kenapa kampung ini kelihatan sepi ya? Seperti tidak berpenghuni. Apa yang sudah terjadi pada penduduk di kampung ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten teh. Ya, silakan Kang. Apa nama desa ini teh? Ini desa Ciwaluh Kang. Ciwaluh. Berarti ini Jampang Surade teh. Benar Kang. Kenapa penduduknya pada tidak kelihatan teh? Waktu saya lewat dari Tugu Desa, saya tidak melihat penduduk sama sekali. Kelihatannya desa ini tidak berpenghuni. Oh, itu Kang. Begini Kang, semalam kan desa ini geger. Kejadiannya mengerikan sekali. Geger kejadian apa teh? Semalam desa ini kedatangan 3 siluman maung. 3 siluman maung? Maaf Kang, sebentar saya ambil minuman dulu ya. Sukmana dalam bahaya. Hari ini para musuh Eyang Kawiswara akan melakukan niat busuknya. Kalau Akang ingin lebih jelas mah datang aja ke balai desa. Semua penduduk berkumpul di sana semuanya. Sebab kepala desa Ciwaluh kan sedang kesurupan. Kesurupan apa teh? Kesurupan siluman maung. Astagfirullah. Silahkan diminum Kang. Terima kasih teh. Bismillah. Iblis! Kau tidak bisa membunuh anakku dengan cara meracuninya, Nini Lodra. Barat, kau memang bangsat Lodaya. Iya! Aku tidak akan pernah membiarkan musuh-musuh Eyang Kawiswara mencelakai anakku, manusia keturunan Jampangku. Iya! Waktunya Lodaya
Siapa dia, Bah? Itulah salah satu musuh utama kita, Sukmana. Siapa namanya? Nini Lodra. Dia istri kedua Ki Sungsang yang menjadi manusia harimau Gunung Gede. Dengan cara apa dia akan membunuh saya, Bah? Airmu tadi diracuni anakku. Sekarang kau pergilah ke balai desa Ciwalu. Sembuhkan kepala desa. Dia perlu mendapat pertolonganmu. Baik, Abah. Saya akan berusaha untuk menolong kepala desa. Aku marah karena kalian penduduk desa Ciwalu telah mengganggu ketenanganku dan ketenangan sahabat-sahabatku. Apa kesalahan kami? Kesalahan kalian adalah menerima seorang manusia untuk datang ke desa ini. Usir orang itu. Usir orang itu. Siapa manusia itu? Katakan! Manusia itu sekarang sudah ada di desa ini. Bunuh dia. Bunuh dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa betul di sini rumah Bapak Kepala Desa Ciwalu? Betul, ada keperluan apa? Saya ingin ketemu dengan Bapak Kepala Desa. Tidak bisa. Bapak Kepala Desa kami sedang sakit. Kami warga di sini sedang sedih karena warga Kepala Desa kami sakit tidak sembuh-sembuh. Saya tahu Bapak Kepala Desa sedang sakit. Tapi sakitnya itu bukan sakit biasa. Dia sakit karena dirasuki oleh roh jahat. Kamu siapa? Kok kamu tahu bahwa Kepala Desa kami sedang sakit? Kamu kan bukan warga sini. Saya Sukmana, Pak. Dari Jampang Wetan. Kebetulan saja saya lewat sini. Bapak-bapak dan ibu-ibu jangan curiga dulu sama saya. Jadi kamu yang mengirim siluman maung? Bapak-bapak, ibu-ibu, dengar. Saya datang kemari bermaksud baik. Saya ingin menolong Bapak Kepala Desa yang sedang sakit. Bapak Kepala Desa setelah dimasuki oleh maung harimau yang telah melanda desa kalian. Jadi kamu yang mengirim siluman maung ke desa kami? Bukan. Izinkan saya masuk. Tidak bisa. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini orangnya yang mengirim siluman maung. Bukan. Dengar. Demi Allah, saya ingin menolong Bapak Kepala Desa. Aku khawatir Sukmana celaka. Sifatnya yang selalu ingin tahu dan mudah menolong orang tanpa pamrih akan dengan mudah dimanfaatkan lawan-lawannya. Sadar, Pak! Sadar, Pak! Sadar! Jahat. Siapa siluman harimau keturunan Gunung Gede yang merasuk ke dalam diri Pak Kades? Manusia Sunda. Mengapa kamu berdiri saja di pintu? Ayo masuk.
Sukmana kini sudah menjadi bagian dari leluhurnya. Dia kini sudah menjadi makhluk separuh manusia, separuh binatang. Untuk melawan musuh-musuhnya. Sombong. Hari ini takdirmu sudah aku tentukan. Kau harus mati di rumah kepala desa ini. Nilohita, Nilodra, tampakkan diri kalian. Kita harus merenggut nyawa anak ini. Kami datang, Ki Sungsang. Anak muda, di warung tadi kau selamat atas racunku. Tapi kali ini, aku akan mencabik-cabik tubuhmu yang bagus itu. Ternyata keturunan Ki Samparan dan Kariswara memang gagah. Tapi sayang, kegagahannya itu akan lenyap. Hei, iblis-iblis gunung gede. Aku bersumpah atas nama Allah dan leluhurku, aku tidak akan membiarkan kalian mengganggu orang-orang yang tidak berdosa. Lakukan apa yang menjadi bagian tugasmu, anakku. Aku ingin melihat bagaimana Ki Sungsang dan kedua istrinya ini mencabik-cabik tubuhmu. Abah? Lodaya. Ya, aku Lodaya. Aku akan menyaksikan bagaimana gagahnya anakku bisa melakukan dan melawan kalian para iblis gunung gede. Kenapa kalian diam? Hari ini janji kami tidak akan kami laksanakan untuk mencabik-cabik tubuh anakmu Lodaya. Memang belum waktunya. Ingat, tinggal 6 hari lagi. Niatan anakmu mendatangi tanah Jampang Kulon menemui Kawiswara tidak akan terwujud. Mari kita sadarkan Pak Kadiski. Iya, Nini. Saya Sukmana. Buang jauh-jauh panggilan Nini pada manusia harimau seperti saya ini, Ki. Iya, Sukmana. Ki, tolong jangan ceritakan pada orang-orang lain tentang diri saya ini. Saya takut orang-orang akan beranggapan lain tentang saya. Mari kita pindahkan Pak Kades, Ki. Oh, iya. Inilah tempat persemayaman Ki Jatikem dan Nini Kariwang, Suro. Makam itu hanya menyimpan tubuh Ki Jatikem dan Nini Kariwang. Sementara kepalanya berada di atas pohon itu.
Kau lihat saja ke atas. Nih, mengerikan sekali nih. Siapa yang telah berbuat menyengsarakan Ki Jatikem dan Nikariwang? Siapa lagi kalau bukan Kawiswara dan Samparan, leluhur Sukmana dan Lodaya. Kalian sudah mengusik ketenangan kami, manusia harimau Jambang Kulon. Kalau sampai keturunanku, anak dari Ki Lodaya tidak kalian bebaskan, maka kedua teman kalian ini akan aku bawa ke Jambang Kulon dan mereka akan terhukum selamanya di sana. Tapi kau telah tebas batang leher kedua saudaraku. Mana mungkin aku melepaskan keturunanmu? Apakah kalian tidak melihat? Menantuku, istri Lodaya dicabik-cabik oleh 3 iblis harimau. Ki Sungsang dan 2 istrinya yang telah merenggut nyawanya dan bayinya kalian culik. Sudah bagus. Kami tidak menghabisi kedua iblis ini. Licik Ibu Tutul. Dua kepala sahabatmu itu tidak akan pernah lepas dari pohon itu. Kecuali setelah 35 tahun yang akan datang. Tepatnya tanggal 1 bulan Rajab. Itu pun harus kau bangkitkan sendiri. Dengan syarat yang juga harus kalian cari sendiri. Bangsat kau Kawiswara! Kau sendiri tidak katakan apa persyaratannya. Debah, kalau sampai cucuku mati, kau menerima siksaan hukuman dariku. Kau pantas menerima hukuman ini, Nini Semper. Tobat! Tobat! Kau memang iblis yang patut menerima hukuman dari manusia Jambang Kulon. Itulah peristiwa yang tidak pernah terlupakan, Suro. Iya, Nini. Peristiwa yang sangat luar biasa. Sudah tengah malam. Mari kita mulai upacara pembangkitan mereka, Suro. Iya, Ni. Silakan, Sukma. Mari. Sukma. Dukun kampung itu ternyata sudah banyak mengetahui tentang kuburan suci Eyang Kawiswara. Dan dia berusaha membujuk Sukmana. Tegur dia, Lodaya. Baik, Abah. Saya akan menegurnya. Lakukan sebisamu, Lodaya. Itu abah saya, Ki Lodaya. Dia tidak mau kita membicarakan tentang Eyang Kawiswara. Saya memang bodoh, Nasukma. Jangan kita bicarakan tentang Eyang Kawiswara. Kakek dan abah saya tidak mau leluhurnya dibicarakan. Kalau begitu, istirahatlah dulu, Nak. Kamar tamu sudah kami rapihkan. Benar. Terima kasih, Bu. Ancaman bisa datang kapan saja. Saya harus tetap waspada. Nasukma, kalau Nasukma tidak keberatan, saya ingin berangkat dengan Nasukma ke Jambang Kulon. Saya mau berziarah ke makam Eyang Kawiswara. Maaf, Ki. Maaf. Saya harus ke sana sendiri. Sukma,
Saya ingin belajar ilmu itu. Saya tidak punya ilmu apa-apa. Nasukma merendah. Ilmu yang Nasukma miliki sangat langka. Saya mau belajar ilmu harimau. Aku tidak mau cucuku terhalang perjalanannya karena dukun kampung itu. Sudah bisa dipastikan nanti malam Nini Semper telah berhasil membangkitkan Ki Jatikem dan Nini Kariwang. Dan lakukan apa? Lakukan Lodaya. Aku menunggumu di Jampang Kulon. Eyang Kawiswara sudah menunggu kita di sana. Peringatkan padamu, Ki. Anakku ke Jampang Kulon bukan untuk urusan ilmu atau apapun, tapi atas perintah leluhurnya. Jadi jangan ikut campur dengan urusan keluarga kami. Maaf. Maaf atas kebodohan saya, Ki Lodaya. Biar. Kasihan aing sina sajati. Aing asuh sang yang mau. Mau lugai, mau nangkap. Sang awak badai hirup, kadep, hirup, kadep, hirup, kadep, hirup, kadep. Nini Semper. Kau datang terlambat, Nini Semper. Bukankah malam ini malam ke-13 bulan Recep? Benar. Kau datang terlambat 12 malam. Perintah Ki Buyut Tutu baru semalam aku terima untuk membangkitkan kalian. Ki Jatikem, Nyi Kariwang. Karena keturunan Kawiswara akan mendapatkan titisan sejati di Jampang Kulon. Tidak salah lagi. Kalau begitu, lekas bebaskan kami dari jerat ajian Kawiswara ini. Mana darah kelinci dan kepala kambingnya? Sudah tersedia. Makanlah sesaji utama ini. Siapa kalian? Kaulah manusia titisan Kawiswara yang harus kami binasakan. Aku tahu. Kalian adalah iblis dari Gunung Gede. Jangan membuat aku marah. Lebih baik kalian pergi dan jangan mengganggu ketenanganku. Pak. Sombong! Kau memang manusia sombong seperti leluhurmu Kawiswara. Dengar manusia sombong. Kau tidak akan pernah sampai ke Jampang Kulon, tempat leluhurmu. Tangan-tangan kami
akan mencabik-cabik dirimu. Dengar baik-baik, usiaku belum 35 tahun. Itu artinya kalian tidak mungkin bisa menjamahku, apalagi membunuhku. Kalian berwujud asli Nini Kariwang dan Ki Jatikem. Oh, kalian berpura-pura sebagai kalajengking, begitu? Suara-suara harimau itu banyak sekali, Pak. Iya, iya. Siapa lagi yang datang selain Sukmana dan Kilodaya? Apa mungkin siluman harimau Gunung Gede itu kembali datang kemari, Bu? Saya takut, Pak. Takut. Tenang, Bu, tenang. Jangan khawatir. Kalaupun terjadi apa-apa, insya Allah Sukmana akan menolong kita. Iya, Pak. Setan! Ternyata kau sudah tahu salah satu dari perjanjian itu. Bagus. Dalam hitungan hari, berarti nyawamu akan kami musnahkan. Betul. Umurku belum genap 35 tahun. Masih 6 hari lagi. Sudah dapat dipastikan bahwa kau akan mampus di tangan kami. Kalau aku mati di tangan kalian, aku ikhlas. Tunggu 6 hari lagi. Assalamualaikum. Cucuku Lodaya, kalau hitunganku tidak salah, 7 hari lagi cicitku Sukmana genap berusia 35 tahun. Benar ya. Dan 7 hari menjelang usianya tepat 35 tahun ini, dia akan mengalami banyak cobaan dan tantangan dalam hidupnya. Iya, Ayang. Ki Buyut Tutul dan para sahabatnya mulai membuka tabir lama. Mereka mulai mengganggu Sukmana, bahkan siap untuk membunuhnya. Dalam perjalanan ke Jampang Kulon ini, Sukmana telah mengalami cobaan yang berat, Abah. Alhamdulillah. Biarkan saja dia menerima semua cobaan itu sendirian. Itu bagus buat dirinya. Supaya dia lebih matang, lebih dewasa, dan lebih bisa menerima keputusan Allah atas takdirnya sebagai titisan manusia harimau Jampang Kulon. Nah, Sukmana, tinggallah lebih lama lagi di rumah kami. Seandainya urusan yang saya jalani sudah saya selesaikan, insya Allah saya akan kembali ke desa ini. Rumah kami selalu terbuka untuk Nak Sukma. Benar, Nak Sukma. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillah. Diantar. Kalau tidak salah, aku sudah sampai di tanah Jampang Kulon. Tempat para leluhurku dilahirkan dan sekaligus menerima ketentuan sebagai manusia harimau. Tapi
Di mana makam Eyang Kawiswara? Di mana makam itu berada? Tempat ini aneh. Aku dilarang bertanya kepada orang-orang yang kujumpai. Di tanah gaib ini, aku tidak boleh bertanya. Suro, Iya, Nik. apa kau siap menjalankan tugas Ki Buyut Tutul? Siap, Nik. Siap menjadi makhluk pencabut nyawa? Itu yang aku inginkan. Bagus. Kau memang abdi setia Ki Buyut Tutul. Kalau kau berhasil menjalankan tugas ini, sudah dapat dipastikan bahwa ilmu siluman macan tutul akan bersarang di dirimu. Aku memang sudah lama menginginkan ilmu kesaktian macan tutul dari Gunung Gede, nih. Kalau begitu, sebelum kau menjadi makhluk ciptaanku, mandilah 7 sumur terlebih dulu. Dan sebelum maghrib, kau harus kembali ke gubukku. Aku berangkat sekarang ya. Hidungku tiba-tiba mencium wangi-wangi setanggi dan kemenyan. Kenapa kakiku terasa berat untuk melangkah? Apakah ini tanah Jampang Kulon? Tempat di mana kuburan gaib Eyang Kawiswara disemayamkan? Kalau memang ini tanah tujuanku, aku harus membersihkan diri dan hatiku. Bersarang dalam darah, menghidupkan hati dan jantung, menghidupkan kaki, tangan, perut, kuping, mulut, mata. Kaukah yang bernama Tunggal Darah? Benar, Nini. Akulah Tunggal Darah. Aku siap menuruti perintahmu.
Lakukanlah apa yang sudah menjadi tugasmu. Ki Buyut Tutul menginginkan kau untuk membunuh Sukmana, titisan manusia harimau Jampang Kulon. Titisan manusia harimau? Ya, kenapa? Kau takut? Tidak! Akulah Tunggal Darah. Tidak pernah mengatakan takut pada makhluk apapun cogaan ini. Bagus, bagus. Sekarang kau harus berangkat. Karena hanya kaulah harapan kami yang dapat menembus ruang gaib tanah Jampang Kulon. Mengerti? Baiklah kalau begitu. Aku berangkat sekarang. Kalau kau sampai berhasil, maka kau akan mendapat gelar manusia angkara oleh Ki Buyut Tutul Suro. Cucuku Sukmana, kau berada di tanah suci Jampang Kulon. Buka pintu gaib tanah suci Jampang Kulon. Buka, kami menunggumu. Saya tidak tahu kunci mantra gaib itu. Dengar baik-baik. Aku hanya sekali menuntutmu. Bismillahirrahmanirrahim. Eyang sihina sejati, Zat Rasul semua manusia. Diulas sampai akhir, dibuka sang pakar. Hati tanpa tumbal, tutup hati kalarang. Dipandang menderang, terang dan bukan kalimat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Eyang Samparan, tolong! Aku tidak kuat mendengar kalimat kunci tanah Jampang Kulon ini. Angin ini terlalu kuat menggulungku. Kalau kau memang titisan sejati manusia harimau Jampang Kulon, kau akan mampu membuka kalimat gaib itu semua. Aku tidak kuat. Kau harus kuat, anakku. Harus. Kau adalah manusia titisan sejati manunggaling kaulah Kawiswara. Buka. Ucapkan kalimat yang telah kau dengar. Apa yang telah terjadi? Astagfirullahaladzim. Siapa makhluk yang telah berani menyerangku? Kau gagal, anakku. Kau gagal membacakan kalimat kunci alam gaib. Tidak, Abah. Saya belum gagal. Saya akan mengulanginya sekali lagi untuk membuka kalimat kunci alam gaib Jampang Kulon ini. Bangsat! Aku gagal lagi. Sukmana terlalu kuat untuk dilawan oleh Tunggal Darah. Setan! Iblis jahanam! Aku harus ke Gunung Gede.
Gede. Nini Semper. Celaka, Ki. Celaka. Tunggal darah iblis ciptaanmu gagal kembali melakukan penyerangan, bukan? Benar, Ki. Benar. Sia-sia. Salah seorang sahabat kita telah kehilangan nyawanya. Sukmana harus kurebus. Dagingnya pasti manis, Ki Buyut Tutul. Kenapa kita harus berdiam diri? Sekarang juga kita serang tanah Jampang Kulon. Anak muda yang bernama Sukmana itu adalah bagianku. Dia bagianku, Lohita. Jangan terburu-buru. Aku sengaja mengorbankan iblis tunggal darah untuk mencoba kekuatan Sukmana. Tapi tercatat benar dugaan. Tunggal darah takkan sanggup menghadang Sukmana. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Sebelum keturunan Kawiswara menembus tanah Jampang, tengah menuju tanah suci persemayaman Kawiswara. Percobaan pada tunggal darah jelas-jelas gagal, Ki Buyut. Ada dua cara. Yang pertama, kita melakukan penyerangan bersama-sama. Tetapi seperti telah kalian ketahui, Dan resikonya pun ada dua, Ki Buyut Tutul. Binasa atau kita terpasung kembali oleh Kawiswara. Dan yang kedua? Yang kedua, menunggu diturunkannya ilmu manusia harimau pada Sukmana. Gila, itu gila Ki Buyut. Itu sama saja kita membinasakan diri sendiri, Ki Buyut. Aku tidak setuju, Ki Buyut. Kalau kita menunggu mereka menerima ilmu dari Kawiswara, itu sama artinya membiarkan mereka menabur benih keturunannya. Kalau sampai keturunan Kawiswara menerima semua ilmu leluhur manusia harimau, sudah dapat dipastikan kita akan kembali terjerat dan terbelenggu oleh Sukmana. Dengar Ki Buyut Tutul. Aku sudah cukup lama menderita selama 35 tahun bersama Ki Jatikam di Gunung Gede. Kepala kami digantung hampir busuk. Artinya, kita lebih baik binasa sebagai penghuni neraka ketimbang kepala kita digantung kembali oleh Kawiswara. Kalau memang kalian memilih binasa, aku tidak bisa menghalangi kalian. Mari, kita sama-sama serang Sukmana. Jangan lakukan Kariwang. Kau akan binasa seperti tunggal darah. Kita harus menghentikannya. Tidak akan ada yang sanggup mencegahnya. Kecuali si Kawiswara. Kalau begitu kita percuma menempuh jarak yang begitu jauh. Kalau hanya menyaksikan Sukmana masuk ke pusat tanah Jampang Kulon menemui Kawiswara. Mereka memang menginginkan Sukmana Samparan. Iya, sepertinya mereka ingin menggagalkan Sukmana untuk masuk ke tempat suci ini. Tapi kalau benar Sukmana keturunan sejati manusia harimau Jampang Kulon, dia pasti bisa menembus pusar bumi untuk sampai kemari. Saya yakin dia bisa menempuhnya, Eyang. Asal tidak diganggu oleh para iblis Gunung Gede itu. Ki Buyut Tutul tidak akan melakukan kebodohan itu. Dia pasti akan menyusun rencana jahatnya untuk membunuh Sukmana. Apalagi kalau Sukmana berhasil menerima semua ilmu manusia harimau dariku. Jika Sukmana berhasil yang turunkan ilmu titisan manusia harimau, maka Ki Buyut dan yang lainnya tidak akan tega untuk membiarkan Sukmana hidup lebih dari 40 tahun. Cepat kalian bantu keturunanku itu untuk sampai kemari. Baik, Eyang.
Siapapun yang ingin selamat dan punya rencana ingin menghancurkan keturunan manusia harimau Jampang Kulon, jangan sekali-kali menerjangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sihina sejati, Jatroso sukma manusia, ulas kami agar dibuka sangkakala. Hati dan lapanda, hati Kita harus jalankan rencana yang kedua. Si Sukmana tidak boleh hidup lebih dari 40 tahun setelah dia menerima seluruh ilmu harimau Jampang Kulon. Tidak. Aku tidak akan pergi dari tempat ini sebelum titisan Kawiswara mampus. Apapun resikonya, aku harus membalas sakit hatiku. 35 tahun adalah waktu yang cukup lama. Kepala kami digantung di pohon kerodang. Saudara-saudara, mari kita serang titisan Kawiswara. Dengan hormat, aku akan membantumu, Ki Jatikem. Istriku, marilah kita bikin lumat keturunan Kawiswara itu. Ayo! Tahan! Asyhadu anna Muhammadan Maafkan saya, Eyang. Karena baru kali ini saya bisa menjumpai Eyang. Tidak apa-apa. Karena memang baru malam inilah engkau diizinkan memasuki pusar bumi tanah suci Jampang Kulon ini. Dan malam ini juga aku akan menurunkan semua ilmu manusia harimau sejatiku kepadamu. Jadi, bersiaplah. Sekarang, setelah semua ilmu manusia harimau sejatiku kuberikan kepadamu, kau harus berjanji. Jangan sekali-sekali engkau membalaskan dendam pada semua musuh-musuh kami. Biarkanlah mereka hidup. Sekalipun mereka mengganggu jalan hidup saya. Sekalipun mereka mengganggu jalan hidup. Karena ini cobaan hidup saya, Eyang. Alhamdulillah. Akhirnya kau mengerti. Mereka memang cobaan bagi setiap manusia harimau seperti